Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Penampakannya berupa apa? Penampakannya berupa bintang yang dilihat oleh 3 orang Majusi dari timur. Kalau ngomong tentang bintang ini, istilah bintang itu kan tidak asing buat kita. Sejak kecil Anda dan saya itu diajari lagu Bintang Kecil, ya. Pasti semua anak itu ngerti. Dalam tradisi kita itu bintang menurut para leluhur itu sudah bisa membaca konstelasi bintang di langit. Makanya ada istilah bintang, ada istilah rasi bintang sebagai petunjuk arah. Kalau dalam tradisi Jawa ada yang nyebutnya itu rasi gubuk penceng. Gubuk penceng itu kalau di Indonesia kan kita sebut sebagai rasi bintang salib selatan. Ada rasi bintang biduk, ada rasi bintang kalojengking atau Scorpio, yang mau menunjukkan mana arah selatan, mana arah utara, mana arah timur dan barat. Kita di kota ini, apalagi di Ngagel ini, tidak pernah lihat bintang lagi kan. Lihatnya itu GPS. Ya. Tapi bagi nelayan-nelayan tradisional dan petani itu penting untuk melihat bintang. Masih melihat ini arah kapal kita ini mau kemana, ke selatan, ke utara dan sebagainya. Tiap hari mereka memandang langit, melihat bintang. Ini arti yang sesungguhnya ya, bintang ini kan planet-planet yang memantulkan sinar matahari. Tapi arti metafora itu dalam kehidupan sehari-hari, istilah bintang ini juga tidak asing. Makanya sejak kecil pun Anda dan saya itu dipilih siapa yang terbaik di kelas dalam nilai, namanya bintang kelas. Wah, dia itu bintang kelas ya. Nilainya yang baik. Nggak tahu perbuatannya baik atau buruk, tapi nilainya baik itu bintang kelas gitu. Yang kedua, kita tahu habis piala sepak bola ini bintang lapangan. Siapa yang tidak kenal dengan Messi? Ya kan? Bintang lapangan, pasti ini jago dalam. Kalau dikatakan bintang itu berarti sesuatu yang lebih dari yang lain, yang bersinar, yang menampakkan sesuatu yang lain dari biasanya. Dan itu yang kemudian kita bisa melihat kalau di dalam bintang dalam kehidupan kita itu, yang arti yang aslinya saja bisa jadi menjadi panutan ya, bisa menjadi acuan untuk nelayan, mengarahkan pelayarannya dan sebagainya. Kita juga bisa melihat bintang-bintang kelas, bintang-bintang dalam kehidupan kita itu bisa jadi teladan sebenarnya. Dan ini yang sebenarnya dimaksudkan juga. Jadi kalau kita sekarang ini 3 Majusi dari timur, 3 raja dari timur itu melihat bintang, bahwa di situ mau ditunjukkan di mana ada seorang raja yang baru lahir, namanya Kaspar Melkior Baltasar. Itu Anda cari di kitab suci tidak ada itu tulisan Kaspar Melkior Baltasar itu. Nama 3 Majusi dari timur itu tidak ada. Itu menjadi tradisi sejak awal. Tadinya belum tradisi gereja, tapi pernah diceritakan konon dulu ada orang-orang dari timur, raja-raja itu sebenarnya bukan raja, tapi mereka adalah ahli perbintangan ya. Seorang Majusi itu seorang yang intelektual kerajaan yang memberi nasihat kepada raja. Kira-kira dari negeri timur, di wilayah negeri 1001 Malam, di mana Iran dan Irak sekarang ada itu. Di situ kira-kira diperkirakan mereka yang ahli tentang ahli nujum perbintangan itu, lalu kemudian melihat, karena berasal dari istana raja, lalu sering disebut martabat mereka sejajar dengan raja ya. 3 Majusi dari timur ini mencari anak mana yang memang menjadi raja, dan itu dibimbing oleh bintang yang menunjukkan bahwa seorang raja itu baru lahir. Dan ini yang kemudian ada di dalam kisah yang ditulis oleh Matius ini. Mereka ketemu, bertanya-tanya, bahkan akhirnya dipanggil oleh Raja Herodes dan ditanya di mana. Ya kami juga mencari, mereka mencari di mana ini. Lalu
para ahli kitab itu dipanggil dan ditunjukkan di kota Bethlehem. Nah, ini lebih jelas lagi, di kota Bethlehem itu ada petunjuk dari para nabi, ramalan bahwa akan lahir seorang raja yang besar. Dan akhirnya mereka mengikuti bintang itu dan sampai berjumpa dengan Yesus dan Maria serta Santo Yosef. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, gambaran bagaimana bintang itu membimbing 3 orang Majusi itu sampai menemukan Kristus. Bintang itu sendiri tentu adalah Tuhan sendiri, Allah yang membimbing mereka untuk sampai kepada keselamatan yang nyata. Emmanuel yang menunjukkan betul Allah yang menyertai mereka itu, bahwa mereka akhirnya berjumpa dengan Sang Raja keselamatan itu sendiri, yaitu bayi Yesus di palungan ini. Nah, Kristus ini juga lalu sungguh-sungguh kita rayakan, dialah yang menjadi terang di antara kegelapan hidup manusia. Kenapa? Ya karena Kristus ini lalu memberikan jalan terang, jalan keselamatan. Manusia yang tidak menemukan jalan keselamatannya, menemukan jalan keselamatannya di dalam Kristus. Akulah jalan kebenaran, akulah hidup, jalan kebenaran dan keselamatan. Makanya digambarkan itu, Kristus itu sebagai sungguh-sungguh jalan yang membimbing manusia untuk mencapai pada Tuhan sendiri. Sehingga kita rayakan di akhir masa Natal ini, Epifani ini, bagaimana merayakan pesta penampakan Tuhan yang membimbing seluruh umatnya. Itu digambarkan 3 orang Majusi itu mewakili orang-orang bukan orang Yahudi, bahwa keselamatan Kristus itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi sejak awal. Sehingga di dalam bacaan yang kedua kita tahu bahwa ada gambaran karena pewartaan Injil lah, maka seluruh bangsa, semua bangsa itu boleh menghadap Tuhan dan memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maknanya apa buat kita ini dalam kehidupan kita di era milenial ini kan? Bintang itu secara jelas Kristus itu hadir. Dia lahir ke dunia, dia hadir menyertai kehidupan manusia itu. Dia membimbing seluruh umatnya melalui gerejanya, melalui kitab suci. Gereja itu adalah perwujudan dan gambaran kehadiran Tuhan sendiri yang membimbing umatnya secara keseluruhan. Makanya bimbingannya itu kan ada arah dasar keuskupan. Ini bimbingan terang yang mau mengarahkan kita harus fokus ke sini nih. Ini arahnya belok ke sini nih. Tapi ini kan banyak umat yang sok internasional, ini kami tidak mau ikut ardas keuskupan, arah paroki. Ya. Kami pengen yang di Jawa Tengah saja, kami pengen yang seperti yang di Sydney saja. Loh, Anda tinggal di keuskupan mana dan di gereja mana? Nggak mau dibimbing, ikut-ikutan. Nggak mau, saya nggak mau lingkungan itu sesuai dengan materi ardas itu, nggak mau. Loh, Anda tinggal di mana? Sebagai umat siapa? Umat Kristus ya, hidupi di dalam gerejanya yang lokal. Itulah bintang yang membimbing. Gambaran mau clear, Tuhan saya ingin lihat bintangmu, ya ikuti arah yang ditentukan itu. Itu jelas. Namanya arah dasar itu kan bimbingan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, secara personal bagaimana? Pribadi ya. Sekarang tadi kan secara umum sebagai masyarakat jemaat Katolik. Secara pribadi ya saya hidup, seringkali kita dalam pengalaman pribadi sehari-hari kita menemukan betul Allah yang tiba-tiba memberikan petunjuk ya. Secara personal saat kita menghadapi masalah, kesulitan dan sebagainya, Anda datang kemana? Anda datang kepada Tuhan, Anda berdoa kok. Saya ini banyak masalah, sudah doa saja. Doa bukan doa rumusan doanya, tapi saya menghadap pada Sang Terang ini loh. Cepat kegelapan hidup saya ini, saya butuh terang Tuhan. Dan Tuhan hadir dengan tanda-tandanya, memberikan petunjuk. Itu mau menunjukkan betul bahwa Anda tidak perlu harus puasa, puantang, macam-macam sampai topo di air terjun untuk dapat petunjuk, itu tidak perlu. Kristus itu sudah hadir dengan Roh Kudusnya. Hanya umatnya butuh berdoa saja, dia memberikan petunjuk.
Tidak perlu Anda harus bertapa macam-macam, ngelakoni laku ini, laku itu untuk dapat petunjuk wahyu. Karena dialah sudah yang jarang keselamatan, dia jalannya. Maka kita sebagai orang Katolik itu dimudahkan secara personal itu kan. Dengan doa, saya mau hening, ya saya ini banyak masalah, saya mau doa saja. Dia dapat petunjuk harus berjalan bagaimana. Itu secara personal. Tiba-tiba kok merasakan saya harus begini ya. Tuhan, ada sabda Tuhan yang tiba-tiba mendengung-dengung ini loh. Saya merasa diteguhkan, saya harus begini, harus begitu. Itu banyak, kesaksian itu banyak. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kita mengikuti terang Tuhan itu dalam kehidupan kita nyata sekali, secara personal maupun sebagai jemaat. Tantangannya apa sekarang ini? Tantangan kita sebagai umat di era milenial ini, tantangannya adalah ya sekarang ini banyak bintang-bintang palsu. Di dunia medsos ini banyak artis-artis itu aneh-aneh ya. Buat ini, buat itu macam-macam. Mereka ini sebenarnya sudah paling gemerlap di antara yang lain, mesti disorot kamera kan, mesti disorot itu media massa, mesti disiarkan kemana-mana. Tapi ini untuk egoisme, dapat rating tertinggi, dapat iklan macam-macam, lihat itu, hanya untuk dirinya sendiri, sehingga lalu jadi aneh-aneh. Ini bintang semu yang menyesatkan itu banyak sekarang ini di dunia milenial ini. Kemarin saya kecewa itu, tahun lalu itu, masa artis-artis ikut-ikutan pelihara boneka dari Thailand ini seperti orang hidup ya, seperti bayi yang hidup, diberi makan, ada pengasuh, dibayar mahal. Iki boneka bro, iki barang iki, bukan makhluk hidup. Tapi kan lalu orang ikut-ikutan ini. Banyak orang punya uang juga ngoncer bayar ini bayar itu, jadi penyesat. Bintang yang semu, bukan bintang yang mengarahkan yang benar, tapi menyesatkan banyak sekarang. Crazy rich, ya, suka buat cerita aneh-aneh, nipu orang miskin dikasih uang, tibanya bukan uang tapi sampah. Gitu. Ini kebacut ini, supaya moncer jadi bintang. Banyak sekarang. Dan Anda hidup di antara bintang-bintang yang menyesatkan ini di media sosial. Lalu apa? Ya kita mau jadi bingung. Tantangan kita itu jadi bingung. Saya ngikuti yang mana ya dan mana. Dan yang kedua juga di dunia agama Romo, oh banyak mulai bintang-bintang yang aneh-aneh pengen cari rating, pengen ya di kalangan Katolik juga. Sehingga orang itu tidak mengimani betul tapi pengen ngerti, hanya pengen ngerti wawasan. Jadi lalu banding-bandingkan gitu ajaran-ajaran. Lu Romo sana ngomong sini, Romo sini ngomong sini, suster sini ngomong sini. Ya ngomong sini, umatnya yang bingung. Anda bingung hanya untuk cari kebenaran, tidak untuk dihayati secara iman. Sehingga lalu merasakan sekarang ini bintang yang jelas gereja dan sebagainya. Oh saya ikut misa Romo sana saja lewat sosial, online dan sebagainya. Nek mati goleki pastor paroki ini. Nek lorong goleki Romo paroki ini. Nek kesusahan goleki umat lingkungan iki ya apa? Ini dunia milenial ini yang membuat kita ini bingung. Saya harus mengacu yang mana? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya mengingatkan betul. Kita ditempa dengan banyak informasi, kita itu ikut-ikutan jadi. Gampang ikut sana, gampang ikut sini, mana yang berbintang terang, mana yang paling moncer, mana yang paling viral, kita ikuti. Termasuk golek panganan, golek yang viral. Ma kita mau makan apa mah malam minggu ini mah? Sebentar Pak, cari yang viral dulu Pak. Loh ya besi. Bukan cari yang sehat, cari yang dekat, cari yang enak enggak, tapi yang viral di mana? Ayo kita ke sana. Kita itu dibuat pindah bintang satu, pindah bintang yang lain. Ini yang kedua. Sehingga kita juga lalu kacau hidup itu, tidak tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus lahir ke dunia untuk Anda dan saya yang bingung ini di zaman ini. Dia mau menjadi jalan keselamatan yang nyata.
Dia mau hadir. Dia ingin menyertai kita yang dalam kebingungan dan kegelapan ini. Maka sungguh-sungguh Epifani mengajak kita itu sungguh untuk mau menemukan yang paling benar, yang paling nyata dari mana. Tuhan yang hadir, yang memberi. Caranya bagaimana, Romo? Caranya seperti 3 orang Majusi. Dia menemukan bintang itu tidak dalam siang hari, dia menemukannya malam hari, ya. Dalam ketenangan. Dan 3 orang Majusi ini juga selamat. Tidak lagi kembali ke Herodes. Lewat apa? Lewat mimpi petunjuknya. Lewat dalam situasi yang tenang. Bukan situasi yang kacau. Maka kalau ingin menemukan betul petunjuk dari Tuhan di era milenial kita ini, masuklah dalam ketenangan. Gak usah cari-cari info sana, info sini, nasihat sana, nasihat sini. Anda tambah bingung. Yesus sudah hadir di dalam diri Anda, dalam terang batin Anda sendiri. Dia sudah menunggu sebagai bintang keselamatan. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin mengalami banyak masalah di awal tahun. Anda yang sibuk, juga Anda yang merasakan bingung, ini harus mau kemana saya ini. Dengan permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dalam pekerjaan dan sebagainya. Anda yang bingung juga mencari informasi kemana-mana. Tuhan itu sudah hadir di dalam diri Anda dan dalam gereja Anda. Temukan Dia, sang bintang keselamatan ini. Dengan berdoa, dengan lebih tenang, dengan lebih banyak mawas diri, Anda akan menemukan terangnya semakin kuat yang akan membimbing kehidupan Anda. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki bintang keselamatan untuk menjalani tahun yang baru 2023 ini. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Dia memberikan petunjuk terus-menerus karena Dia mengasihi Anda dan keluarga Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.